warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hastin pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks wabel bagian 3, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks wabel. Oleh karena itu, simak penjelasan berikut ini. Kaidah kebahasaan teks wabel ada 6. Yang pertama, penggunaan latar. Yang kedua, penggunaan sinonim dan antonim. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Keempat, penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Kelima, penggunaan kata sandang. Dan yang keenam adalah penggunaan kata depan. Untuk penjelasannya, silakan cermati penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah penggunaan latar. Penggunaan latar seperti latar suasana, latar waktu, maupun latar tempat diperlukan diksi. Diksi itu adalah kata yang tepat. Pemilihan diksi atau kata yang tepat dapat memudahkan pembaca mengimajinasikan latar. Contohnya latar suasana. Hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu. Latar ini digunakan untuk mendeskripsikan suasana di pagi hari. Kemudian latar tempat, contohnya telaga warna bak pelangi, atau contoh lain di tepi sebuah danau atau di tepi sungai hiduplah seekor kelinci dan sebagainya. Kemudian latar waktu, contohnya pada zaman dahulu, di pagi hari, di sore hari, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penggunaan sinonim dan antonim. Pasti anak-anak sudah tahu ya pengertian dari sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Nah, pada fabel menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh maupun sifat benda dan keadaan. Meskipun memiliki arti yang sama, akan tetapi diksi atau pilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan sifat tokoh dapat memengaruhi nilai rasa pada pembaca. Contohnya ini ada kata sifat. Kata sifat itu bisa memiliki efek emosi lemah dan juga memiliki efek emosi kuat. Contohnya misalnya kalau yang lemah itu senang, emosi kuatnya bisa menggunakan kata bahagia. Kemudian efek emosi lemah dari kata tidak teratur bisa diganti menggunakan efek emosi kuat dengan berantakan. Begitu pula dengan kata sedih akan mempunyai efek emosi kuat dengan menggunakan kata merana dan sebagainya. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik atau tanda petik 2. Cara penulisan kalimat langsung yang pertama, bagian langsung diapit oleh tanda petik 2. Yang kedua, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contohnya, si kancil mengatakan, koma, kemudian tanda petik, aku akan mencari makanan di hutan, titik, kemudian tanda petik. Yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, Ulu berkata, koma, kemudian spasi, kemudian tanda petik, biarlah saya bernyanyi sendiri, titik, kemudian tanda petik. Yang keempat, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu nada tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Contohnya, tanda petik, ulu, koma, aku tidak suka dengan hutan, titik, tanda petik, spasi, kata semut lirih, titik. Kemudian yang kelima, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada petikan
kalimat pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali nama orang atau kata sapaan. Kata sapaan itu contohnya misalnya nak, dok, bu, pak, seperti itu adalah kata sapaan. Contohnya, tanda petik, coba saja minta sama ayah, koma, tanda petik, spasi, kata ibu, koma, spasi, tanda petik lagi, dia pasti akan memberikannya, titik, kemudian baru tanda petik. Kemudian kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri dari kalimat tidak langsung yaitu tidak menggunakan tanda petik, intonasi membacanya datar, dan terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, untuk perubahan kata ganti ada 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Misalnya, kata ganti orang pertamanya saya atau aku menjadi orang ketiga, dia atau ia. Kemudian, kata ganti orang kedua berubah menjadi kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua itu kamu. Dia menjadi saya atau nama orang. Kemudian ketiga, kata ganti orang pertama dan kedua jamak, berarti lebih dari 1 kalau jamak itu, berubah menjadi kami, kita, dan mereka. Kalian, kami menjadi mereka dan kami. Contoh kalimatnya dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh kalimatnya, ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirik. Karena ada tanda kutip berarti itu merupakan kalimat langsung. Diubah menjadi kalimat tidak langsung, yaitu semut berkata lirih kepada ulu bahwa dia tidak suka dengan hujan. Pada kalimat tidak langsung ada penambahan kata bahwa. Jadi biasanya kalau kalimat tidak langsung, karena itu merupakan sebuah kalimat berita, maka biasanya menggunakan kata bahwa. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang nomor 4 yaitu penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Yang pertama, kata penghubung intrakalimat yang didahului tanda koma. Kata penghubung intrakalimat itu berarti ada 2 buah kalimat yang dihubungkan dengan kata penghubung yang sudah ada di slide ini, yaitu padahal, sedangkan, seperti, tetapi, yakni, atau yaitu. Nah, penerapannya dalam contoh kalimat misalnya, singa tidak berhenti mengejar kelinci, koma, padahal dia sudah merasa kelelahan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kata penghubung yang tidak didahului tanda koma. Biasanya kata penghubung itu menggunakan kata bahwa, karena, maka, dan sehingga. Contohnya dalam kalimat misalnya, semut berkata kepada ulu bahwa dia tidak menyukai hujan. Itu adalah salah satu contohnya yang kata penghubungnya tidak menggunakan atau tidak didahului tanda koma. Kemudian yang ketiga ada konjungsi atau kata penghubung antar kalimat. Nah, antar kalimat ini berarti ada 2 kalimat yang biasanya menggunakan kata dengan demikian, oleh karena itu, namun, sebaliknya, bahkan, setelah itu, dan selanjutnya. Dan biasanya konjungsi ini selalu memulai dengan kalimat baru. Misalnya dalam contoh kalimat, karena ia sudah lelah, maka ia berhenti untuk minum. Titik. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan
sahabatnya. Itu adalah salah satu contoh konjungsi atau kata penghubung antar kalimat. Kemudian untuk kaidah kebahasaan yang nomor 5 yaitu penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan dengan huruf kapital. Contohnya, kedua orang itu, si kancil dan si kecil, adalah pembantu di pasar. Nah, penggunaan kata si di sini menggunakan huruf kecil, sedangkan kancil menggunakan huruf kapital. Nah, untuk penggunaan huruf kecil, ketika itu bukan nama, berarti dia menggunakan huruf kecil. Tapi ketika ditulis dengan huruf kapital, karena dimaksudkan sebagai panggilan atau nama julukan, maka itu hurufnya menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan dari teks fabel yaitu penggunaan kata depan pada fabel. Dalam teks fabel biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi bisa diperjelas lagi bahwa penggunaan kata depan dipisah jika itu menggunakan atau menunjukkan keterangan tempat dan keterangan waktu. Contoh penggunaan kata depan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia adalah di, ke, dari, dan pada. Nah, contohnya misalnya, kami sedang melakukan diskusi bersama di rumah Aninda. Berarti di rumah, di-nya dipisah karena menunjukkan keterangan tempat. Kemudian yang kedua, ibu pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ke pasar berarti kata depannya ke dipisah karena menunjukkan keterangan tempat. Yang ketiga, Dito merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara itu menunjukkan keterangan keterangan waktu atau sesuatu keterangan yang menunjukkan bahwa Dito itu merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kemudian yang keempat, namun tidak seperti biasanya yang tenang, saat ini pasukan semut merah telah bersiap siaga pada posisi mereka masing-masing. Itu adalah beberapa contoh dari penggunaan kata depan, yaitu di, ke, dari, dan pada. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan materi kaidah kebahasaan teks fabel. Jika masih ada yang membingungkan atau masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui WA Bu Hastin yang ada di grup daring. Dan semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar dari rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.